Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh guru di Nusantara. Baik, video yang ke-10 yaitu belajar cara membuat soal pilihan ganda di Google Classroom dan dikoreksi secara otomatis. Kita langsung praktik, rekan-rekan sekalian. Saya doakan mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita langsung praktik. Di sini pembahasannya adalah cara membuat soal pilihan ganda. Sebelumnya saya sudah membuatkan soal yang kita bisa coba ya. Ini soal ujian tengah semester dijadwalkan pada tanggal 28 September jam 8 pagi. Dan selesainya tanggal 28 jam 12 siang. Berarti ada 4 jam waktu mengerjakannya nih ya. Cara buatnya seperti apa? Kita lihat soalnya seperti apa ya. Soalnya seperti ini ya. Yang tampil untuk siswa kita seperti ini. Kalau menggunakan handphone seperti apa? Nanti saya akan lihatkan ya. Kalau menggunakan handphone seperti apa tampilannya. Baik. Ini ada 5 soal. Masing-masing, mohon maaf, ada 5 nomor ya, 5 butir soal. Masing-masing ini ada 20 poinnya. Jadi kalau 5-5-nya benar, maka 100 poinnya. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan jumlah soal kita ya. Kalau ada 40 soal berarti kalau dia 100 berarti 2,5 ya. Nah, itu silakan rekan-rekan atur sendiri. Nah, cara buatnya seperti apa? Ya, kita langsung mulai praktikkan. Ini contoh ya. Buat kemudian tugas kuis. Sama pada video sebelumnya waktu kita buat soal esai ya. Namun bedanya di sini dikoreksi secara otomatis. Misalnya ulangan tengah semester KWH, saya singkat aja ya, atau jangan deh, kewirausahaan kelas 10. Contoh petunjuknya, berdoalah sebelum mengerjakan, tanda seru. Kemudian kita tambah. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya bukan hanya Google Classroom saja di dalam aplikasi ini ya. Juga ada Google Formulir, kemudian ada Google Dokumen, kemudian Google Slide, Spreadsheet, gambar ya, yang bisa kita gunakan. Namun pada umumnya untuk membuat soal kita gunakan Google Formulir. Ya, ini diklik saja. Tidak usah dulu mengatur ininya ya. Kita yang penting itu buat soalnya dulu. Buat soalnya. Oke. Untuk tahap pertama, saya tidak mengajarkan bagaimana cara menyalinnya ya. Nanti saya akan ajarkan di video berikutnya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah buat soal, kita bisa salin dengan cara cepat ya. Salin itu mengcopy atau menggandakan. Nah, pada video ini saya contohkan saja, anggap saja kita punya soal di dokumen Word atau dari internet yang belum lengkap, kita masih kumpulkan gitu ya. Ini contoh saya copy nih, ini saya dapat misalnya dari internet ya. Kemudian kita kasih misalnya judulnya adalah UTS soal UTS kewirausahaan, misalnya kelas 10. Deskripsinya misalnya semester ganjil. Nah, di sini ada pertanyaannya, kemudian kita paste. Nah, paste yang tadi. Pilihannya adalah pilihan ganda ya, jawabannya. Di video sebelumnya kita jawaban paragraf, ya ini pilihan ganda sekarang. Kemudian kita copy aja satu-satu ya. Jadi sekali lagi ini untuk pembelajaran awal.
Nanti bagi yang sudah terbiasa boleh dengan cara cepat. Disiplin. Lumayan juga ini ya kalau ngopi satu-satu ya. Ini tekan Ctrl C, copy maksudnya. Kemudian paste biar cepat. Copy lagi. Paste. Oke, karena jawabannya ini otomatis dikoreksi ya, pekerjaan anak-anak kita dikoreksi secara otomatis oleh Google Formulir ini, maka kita kasih kunci jawaban. Nah, ini yang tidak boleh salah kunci jawabannya ya. Kalau salah kunci jawabannya maka juga akan salah nanti hasilnya. Di bawah ini yang bukan ciri dari kerja keras. Nah, ini misalnya enggan untuk bekerja keras. Sekali lagi ini contoh saja ya. 20 poin karena kita mau buatnya 5 nomor berarti 20 poin dan selesai. Sudah ada jawaban yang benar ya. Lalu ini harus wajib diisi, tambah lagi, kita copy lagi ya. Beginilah jadi satu-satu ya. Kalau bikin soal seperti ini, kalau kita buatnya nyicil-nyicil, maksudnya tidak langsung dikejar waktu gitu. Apa tadi? Tepat lagi, efisien, efektif, selamat dan hemat. Selamat dan hemat. Ini jawabannya efektif misalnya. Kasih kunci jawaban efektif si 20. Selesai. Lalu copy. Ini wajib diisi. Copy atau tekan Ctrl C tadi ya. Berpikir luas, berpikir sederhana. Berpikir luas, berpikir sederhana, berpikir sempit, berpikir sempit, tidak mau berpikir, berpikir apa adanya. Ini kita kasih kunci jawaban lagi, kasih 20 poin. Oke, lanjut. Ini wajib diisi, tambah lagi. Yang bukan sifat dari wirausaha adalah paste. Jadi rekan-rekan sekalian, mohon maaf ini jadi agak panjang, tapi tidak apa-apa ya, namanya belajar ya. Namanya belajar. Saya sendiri pun harus ngetik satu-satu ini. Sebenarnya ada cara cepatnya, tapi tidak masalah. Namanya juga belajar. Paste.
Ctrl C dan Ctrl V, paste. Kemudian wajib diisi jawabannya ini. Orang yang selalu pesimis nih. Nah, selesai. Satu nomor lagi. Apa yang bukan sifat wirausaha? Tambah lagi nomor 5, paste. Punya mimpi disiplin, berani, pemalas. Disiplin, berani, pemalas, rajin. Jawabannya adalah pemalas nih ya. 20 poin, selesai. Oke, ini sudah kita buat 5 nomor di soal UTS ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah tersimpan secara otomatis. Nah, kita bisa lihat nih yang gambar pratinjau, gambar mata nih. Kita klik. Jadi sebelum berhenti, misalnya selesai membuat soal ini, dicek dulu ya. Oh, ini sudah benar. Nah, ini ada yang tidak ada poinnya nih. Kita bisa perbaiki. Ini kita tutup aja lagi ya. Tutup aja. Contohnya sudah. Ini sudah tidak perlu. Kita cari. Ini tadi belum ada poinnya nih. Nah, kunci jawabannya sudah ada. Kita klik. Karena poinnya di sini belum ada, tambahkan. Tadi lihat yang di bagian bawah di sini ada 0 masih poinnya ya. Karena belum setting. Kita perhatiin lagi. Lihat kembali soalnya. Nah, ini sudah. Boleh nanti rekan-rekan kasih nomor 1, 2 gitu boleh, atau tidak juga tidak apa-apa. Kalau tidak, ini ada kelebihannya ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya nomor berapa, dia bingung nomor berapa sebenarnya ya. Jadi lebih baik sebenarnya tidak usah pakai nomor. Tapi kalau perlu pakai nomor silakan, karena di pembahasan biasanya kita menggunakan nomor. Lalu ini kan sudah tersimpan secara otomatis, ini tutup aja sudah. Tutup. Nah, kemudian kita tugaskan dia, misalnya ulangannya. Ini sambil saya siapkan buka di handphone ya. Misalnya kita jadwalkan ulangannya itu bulan Agustus juga lah, tanggal 31 jam 8 pagi. 8 pagi, poinnya 100. Nah, tadi ini ya. Edit ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi, jangan khawatir, itu masih ada ya, di edit aja. Klik edit. Edit, kemudian batas waktunya tanggal 31 juga misalnya ya. Jamnya jam 12 siang, 12.00. Enter. Nah, sudah. Lalu jadwalkan. Nah, ini contoh. Kalau menggunakan handphone seperti apa tampilannya? Ya. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kalau soal di anak-anak seperti ini dia tampilnya nanti. Kalau menggunakan handphone dia ujiannya ya. Jadi ini sudah responsif. Kalau menggunakan laptop dia akan menyesuaikan layarnya ya. Jadi ini akan mempermudah guru
untuk melakukan evaluasi pembelajaran jarak jauh ya, tanpa bertemu. Mereka bisa mengerjakan dari rumah atau dari sekolah ya, menggunakan Google Classroom. Apalagi ya dari sini yang perlu. Nah, untuk mengoreksinya sama di video-video sebelumnya juga sudah saya contohkan cara mengoreksinya ya. Nanti tinggal klik aja gambar Google formulirnya tadi ya. Klik, kalau anak-anak sudah mengumpul. Nah, misalnya kita mau mengedit soal ini, ada yang mau kita tambahkan ya, ada edit di bawahnya nih, gambar pensil ini. Memang secara sekilas seperti ini tidak kelihatan ya di mana editnya ya, ini tidak bisa diapa-apain. Di bawahnya ada pensil nih, pojok kanan bawah, klik, kemudian kita coba klik. Nah, ini hasilnya. Ya, kita mau lihat yang sudah mengerjakan ya. Ini respon. Kemudian nanti kalau sudah ada yang menjawab, di sini ada datanya ya. Ada 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Ini ada data Excelnya. Ini kita klik data Excelnya, buat ya, untuk melihat hasil pekerjaan anak-anak kita atau peserta didik atau mungkin mahasiswa ya, sama aja ya. Nah, di sini nanti ada skornya secara otomatis karena dia pilihan ganda tadi. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, apakah bisa dikombinasikan? Soalnya di sini ada pilihan ganda 20 nomor, 5 nomornya esai. Itu bisa ya, jawabannya bisa. Jadi silakan aja diedit. Kemudian di sini ada tambah nih, tambah. Misalnya mau digeser-geser, mau ditaruh di tengah-tengah, bisa diklik kiri baru dilepas. Nah, klik kiri, geser di mana arah yang mau kita simpan, baru dilepas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf video yang ini agak panjang ya, ini sudah 17 menit karena tadi membuatnya satu-satu. Di video yang ke-11 saya akan ajarkan bagaimana caranya menduplikat atau menyalin Google Drive soal ujian dari tempat lain ya. Misalnya ada teman kita men-share soal ujian, membagikan soal ujian, kita bisa duplikasi. Di video berikutnya juga nanti saya akan ajarkan kolaborasi ya, bagaimana ini dikerjakan bukan satu guru saja, 2 atau 3 guru atau lebih, karena biasanya ada juga kelompok guru yang mereka membuat soal bersama-sama ya. Itu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.